Hadirin yang berbahagia, tetap kita masih istiqomah memberitahu pemahaman-pemahaman buat saudara-saudara tercinta dari Sabang sampai Merauke, hingga betul-betul kita sebagai anak bangsa sadar akan mencintai tanah air. Yang terus terang yang menjadi problem kita bersama, semaraknya bahkan sudah berabad-abad Gus ya, kita ini lengah makan doktrin, makan tipuan, makan pembodohan, semuanya membuat kerdil anak bangsa. Naudzubillah min dzalik. Kalau kemarin Pak Muji menyampaikan tentang apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, itu jawaban termasuk kebiasaan habaib Yahudi ini. Orang yang meninggal dianggap sepele. Jadi tidak sesuai akhlak didikan kita para ulama salaf, para masyayikh pondok pesantren, sebagaimana di Alfiyah. Jadi itu kita tidak boleh, walaupun beliau-beliau sudah meninggal, akidah kita tetap beliau-beliau masih hidup. Nah, orang-orang yang semacam itu jelas akidahnya beda dengan kita. Jangankan kita, jangankan ulama, nabi kita aja makomnya mau siap digusur. Itu berarti mereka paham Wahabi. Kalau kita yang sering pernah mukimin di Saudi khususnya, jahat orang Wahabi itu. Ngapain kamu ziarah makam ke Madinah, ke makam Rasulullah? Iswi anda tazur anda ziarah fi makbar Nabi Muhammad. Sim jidar. Seperti halnya dinding. Loh, gitu caranya kalau mereka doktrin mengklaim. Apa artinya ziarah kubur makbarah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Artinya berlanjut ke Nusantara. Apa sih makam-makam makbarah Wali Songo? Bahkan berani-beraninya Wali Songo dianggap sebagai wali sundel. Loh, kan kurang ajar. Jadi kita sudah sepantasnya wajib kita marah. Karena kewajiban kita untuk menjaga agama, untuk menjaga nasab kita, untuk menjaga marwah harga diri kita bersama, itu wajib. Jadi masih ada para mereka habaib yang ales dengan mempertahankan apa channel unik ini, suudon tok ya Gus. Kita wajib, nggak boleh lengah. Kalau kemarin Pak Muji pernah menyampaikan bahwa Faisal Assegaf termasuk menghina NU dan Muhammadiyah, jelas berarti menghina Syekh Nawawi Al-Bantani radhiyallahu an. Faisal Assegaf berani menyatakan bahwa NU dan Muhammadiyah adalah sampah. Itu kemarin yang berlalu. Masih belum kapok, bikin masalah meneh dengan kata yang lain bahwa NU dan Muhammadiyah adalah topeng politik. Artinya apa? Selalu dan selalu memberi kepahaman anak bangsa harus benci sama Muhammadiyah dan NU. Jelas itu adalah karakter orang-orang Yahudi, karakter penjajah. Kita sudah sering mendengar fatwa seluruh masyayikh kita, para kiai kita, bahwa tolok ukur NKRI ada di Muhammadiyah dan
NU. Coba ayo kita berpikir sejenak. Kalau NU dan Muhammadiyah selalu dijelek-jelekin pada mereka, kalau anak bangsa termakan doktrin, oh berarti organisasi NU Muhammadiyah itu abal. Otomatis benci Indonesia, benci umara Indonesia, benci ulama Indonesia, benci rakyat Indonesia. Oh beralih cinta habaib. Keterlaluan enggak? No. Bahaya. Makanya ayo berteriak bersama. Yang namanya Faisal Assegaf berani-beraninya jelek-jelekin Muhammadiyah, jelek-jelekin NU, sudah keterlaluan. Itu katanya ngaku cucu Nabi. Sama sekali la akhlaqo lahum. Dia tidak punya akhlak, nggak punya etika. Yang pas adalah alaihi lanatullah Faisal Assegaf. Tetap doa anak bangsa, kamu siap untuk menerima lanat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahaya. Bahaya. Saudaraku, ayo sekali lagi. Berani-beraninya masih belum kapok. Yang namanya Faisal Assegaf jelek-jelekin NU dan Muhammadiyah. Berarti jelek-jelekin pondok pesantren, jelek-jelekin semua pendidikan yang ada dari Sabang sampai Merauke. Bayang nggak? Bahaya. Kalau kita ini diam, lama-lama jatuh ini NKRI dengan sendirinya. Makanya Pak Mujib kemarin menyampaikan juga apa yang disampaikan oleh beliau guru sekumpul. Memang kurang ajar orang Yaman itu. Sampai Rasulullah negur, Gus. Ya alal Yaman, udu Yamanakum. Kamu harus kembali ke Yaman kalian. Limadha li antum tadhabuna ilal Madinah tata'allamun. Karena kamu datang ke Madinah ini belajar. Sudah cukup kalau engkau memahami. Kembalilah ke Yaman untuk menyebarkan, mensyiarkan agama. Tapi kalau satu kamu punya membawa misi, visi Yaman dalam arti membanggakan diri, ingin menguasai, kata Rasul nggak bisa. Kamu pendatang nggak akan bisa menjadi imam, tetap harus makmum. Secara alam tidak bisa, yang ada pasti perang. Baru beliau Nabi Rasul kita menyampaikan ayat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu aizzata ahliya adillah. Jadi karakter Yahudi Yaman, jiwanya jiwa sombong, jiwa-jiwa raja, jiwa-jiwa ingin menjadi penguasa. Bahaya. Karakter mereka yang sombong dan mereka para raja, khususnya waktu itu adalah mereka Yaman. Allah dengan tegas innal muluka, karakter raja-raja yang sombong di saat masuk ke suatu daerah pasti yang ada afsaduha, akan menghancurkan itu daerah. Maka Rasul dengan tegas silakan kembali lagi ke Yaman, kamu di sini itu belajar. Ini saatnya kita berteriak. Wali Songo, ulama Nusantara, didikan estafet baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di saat beliau Hasbullah radhiyallahu an masih bisa diampuni, tidak dideportasi. Ingat itu berarti sejarah baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saatnya sekarang wajib berani. Wahai Yaman, sudah kamu cukup belajar agama pada Wali Songo. Wahai Kabaib Balawi, sudah cukup kamu belajar agama dengan ulama Nusantara. Betul?
Jangan bikin malu. Kamu ini belajar di sini. Islam sejati adalah wali songo dan ulama Nusantara. Kamu di sini belajar. Sekarang ulama Nusantara, Durya Wali Songo siap menyatakan cukup kembali ke Yaman. Karena kamu sudah cukup belajar di Indonesia. Kembali sampaikan agama yang sebenarnya ke Yaman. Kamu sudah belajar di Nusantara. Iya, harus kembali. Kalau kamu masih egonya ego tinggi, berarti masih membawa egonya Belanda, egonya Isman bin Yahya, egonya Abroha, ego Jurhum, musuh Nabi Ibrahim, musuh Nabi kita, musuh Syekh Nawawi, termasuk Utsman bin Yahya. Sekarang estafetnya para habaib yang dipimpin oleh Lutfi. Bahaya. Bahaya, ya, bahaya. Itu Pak Komandan. Jadi di zaman Rasul karakter Yahudi Yaman ini ngacak-ngacak. Karena jiwanya jiwa raja, kayak Raja Abroha, kepingin menghancurkan maka hingga turun alam tarukai fa ala rabbuka bi ashabil fil. Ini sama. Dari mulai Belanda, Utsman bin Yahya untuk menghancurkan ulama Nusantara. Bahaya. Buktinya jelas, Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah dianggap sesat oleh Utsman bin Yahya. Di era 2024 sekarang muncul cucunya Lutfi bin Yahya menyatakan Thariqah Habaib yang terbaik. Sama enggak? Sama. Kepingin menjajah Indonesia lewat menjajah Thariqah. Bukti Faisal Asghaf aja apa lisan mulutnya, kurang ajar, nggak bisa menjaga mulutnya. Bahwa NU dan Muhammadiyah adalah organisasi topeng. Bahkan yang 2 bulan yang lalu adalah sampah. Lu selalu mendoktrin gini Gus, nggak ada harga diri, nggak ada harga dirinya. Sekali lagi jajaran habaib, cukup kamu di Indonesia belajar agama dari Wali Songo, belajar agama sama ulama Nusantara, pulang ke Yaman, sampaikan agama yang sebenarnya. Kenapa? Yaman sekarang jadi 2 Pak, Selatan dan Yaman Utara. Bahaya. Ini karakternya mereka. Kalau kamu masih kokoh bahwa kau turunan raja, bahaya. Dari Sabang sampai Merauke ini Durya raja. Betapa hebatnya sesepuh kita, raja-raja siap menaruh mahkotanya demi NKRI, siap menaruh mahkotanya demi Pancasila, berani menaruh mahkotanya demi Bhinneka Tunggal Ika. Kamu datang mengaku sok jadi raja, bangkit. Kita semuanya Durya raja. Tapi alhamdulillah didikan ulama Nusantara. Ayo kita tetap berbhinneka tunggal ika. Pokoknya sekali lagi sampaikan dari Sabang sampai Merauke, jangan sekali-kali kita pernah mendengar bahwa habaib Pahlawi mendidik anak bangsa. Tetap mereka adalah terhadap anak bangsa adalah mengajari ikan berenang. Betul enggak? Sekarang saya balik, kamu itu belajar, cukup pulang. Sampaikan agama yang sebenarnya dari Nusantara, kembali ke Yaman. Kalau tidak berbahaya, egonya tinggi, marganya yang terbaik tidak masuk. Kalau kamu sebagai tamu imigran seharusnya berterima kasih. Ini sudah keterlaluan bahaya. Kurang ajar. Kalau kamu menghina ajaran Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, malam ini saya sampaikan,
kau damba-dambakan, kau dewa-dewakan fakih mukodam. Ayo kresek. Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an menyatakan, ya gulam, kul bika sabika, wala takul bidinika. Dengarin, khususnya ikhwan Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, pesan dari Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan sekali-kali engkau makan dengan agamamu, tapi makanlah hasil karya usahamu. Betul nggak? Saudaraku dari Sabang sampai Merauke, pesan Syekh Abdul Qadir Jailani, kul bika sabika, makanlah dengan baik hasil karya tanganmu, hasil usahamu, tapi jangan sekali-kali la takul bidinika, dengan agama kau buat kenyang. Topeng itu namanya. Topeng siapa? Mereka berarti ya? Ya mereka Gus. Sholawat bagus, dibalik nginjak umat, nginjak rakyat dari Sabang sampai Merauke, ngerap ratusan juta, menipu jutaan. Oleh Sultanul Syekh Abdul Qadir Jailani tempeleng, kul bika sabika wala takul bidinika. Jangan sekali kau cari makan dengan langkah agama baya. Sikat habis oleh Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an. Wahai Lutfi, Rizik, Habib Syekh, Bahar, jangan sekali-kali kau kedepankan agama tapi ketok untuk kehidupanmu. Marah Syekh Abdul Qadir Jailani. Marah. Kalau kan yang Sunan Kalijogo, ketok harus ditendang. Indonesia adalah negara yang beragama, negara yang berakhlakul karimah. Kau ajarin agama kau pakai kedok, Na'udzubillah min dzalik. Ya itu hadirin yang berbahagia. Jadi kita masih ingat, jangan lupa caranya Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah oleh cucunya Lutfi, kakeknya Lutfi ya, Utsman bin Yahya, dianggap Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah sesat. Ya, sekarang tampil bagus Gus ya. Sholawatnya hebat, bagus sholawat. Tempeleng karo Sultanul Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an. Kau tampil sholawat, apalagi ini di Demak Gus. Saudara-saudaraku, termasuk adat budaya tradisi sedekah laut yang dihapus oleh Lutfi dan kaki-kaki mereka yang masuk di PCNU hingga tahun ini enggak ada sedekah laut. Apa yang terjadi? Banjir. Betul. Wajib marah kita. Tahun kemarin berarti 2022 masih guyup oleh Bapak Bupati bersama Bapak Camat, Lurah dan sama rakyat siap tasyakur sedekah laut. Berterima kasih atas nikmat Allah yang dikaruniakan lewat laut. Nggak ada apa-apa, nggak ada banjir. Paling Semarang sedikit biasa. Gara-gara tradisi tasyakur bin nikmah sedekah laut dicabut. Kalau dibuka apa itu? Betul nggak? Bahaya. Harus berteriak. Berarti dia berani menghapus ayat khudil afwa wa'mur bil urfi wa arid anil jahilin, surat Al-A'raf ayat 199. Muhammad, khudil afwa, kamu harus jiwa pemaaf. Wa'mur bil urfi, perintahkan dengan tradisi adat budaya. Ini sekarang dihapus, Pak. Akhirnya apa? Ngamuk di mana-mana ini laut. Ulama kenapa diam? Bangkit. Kurang ajar. Mereka tidak punya kasih sayang sama umat, tapi selalu menyengsarakan, selalu merusak adab etika umat pribumi.
Apa Gus? Kanjus solawat. Wahai saudaraku, jangan tertipu kedok. Namanya aja kanjus solawat, gudangnya solawat, tapi dia adalah tebeng, tameng, topeng untuk mencari kehidupan. Dikecam oleh Sultan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Makanya alhamdulillah saudaraku, engkau hebat, engkau mulia di hadapan Allah. Lebih baik jadi nelayan, lebih baik jadi petani, lebih baik di kantor, betul Gus? Lebih baik di pasar-pasar. Kul bika sabika, makanlah hasil usaha karya tangan kita sendiri, bukan kedok agama tapi untuk mencari makan. Bahaya. Oh, goblok iku. Nah ini dididikan kan kabar ini. Sedekah laut itu bos, sodako untuk taful balak lah laut. Sedekah bertasakur atas nikmat Allah yang dikasihkan lewat laut. Nah itu nggak pernah belajar, goblok sih ya, naudzubillah min dzalik. Belajar bos ya. Ini jelas ini maksudnya dia kubu habaib. Jadi gitu, sedekah laut itu sodakoh untuk menyelamatkan laut. Sedekah atas rasa syukur umat kepada Allah karunialah laut. Hingga nelayan selamat, hasilnya banyak, melimpah dan berkah. Kalau tasakuran sudah dihapus, berarti mendidik umat, mendidik rakyat untuk kufur. Betul? Apa yang kalau terjadi kufur? Adab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa banjir adab turun? Berarti gara-gara habaib yang kaki kakinya sudah nelusup di PCNU di mana-mana, betul? Mudah-mudahan kita tetap bisa mengembalikan lagi ayo budaya adat sedekah laut, karena Indonesia ini lebih luas lautnya daripada daratnya, jelas untuk mengarah keselamatan bangsa. Cukup Gus ya? Ya terima kasih, mudah-mudahan kita tetap semangat. Don't forget love the homeland. Jangan lupa cinta tanah air. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.